Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Saya dulu bagi siapa yang nggak masuk. Sudah semuanya hadir ya. Ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang sistem following. Ya, materinya sudah dibagikan di grup, sudah dibaca? Sudah. Ada yang belum? Ya. Yang sudah siapa yang belum? Yuk, raise hand. Siapa yang udah baca? Bisa. Waduh, ini nggak sekarang yang belum ada ini ya. Ya. Oke, baiklah. Apa? Tetapi lain kali dibaca supaya pengetahuan kita bertambah. Sistem following. Ya, kita belajar tentang sistem following itu sedikit berbeda dengan teman-teman yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ya, di sini misalnya seperti tadi pagi, ya kita melalui jalan yang banyak sawahnya, yang arahnya dari utara sana, ya ada sinar matahari melewati alam bagus sekali ya dari pagi. Ada yang lewat daerah Ketapang sana? Ada tuh, ya ada sama Egi, ya. Nah terus, nah itu Bima. apa yang dilihat? Apa yang kalian lihat? Kabut. Ya, ada kabut sini, kabut walaupun di sini ada ya. Ya. Itu juga masuk. Tetapi kenapa bisa masuk dalam contoh following? Kita perlu pelajari lebih lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke asesmen awal dulu. Ya, kita memberi tes, ya. Dibagikan barcode-nya. Ya, ada QR-nya. Silakan diakses. Semuanya punya aplikasinya? Ya. Ya, baik. Silakan. Jawabannya cuma 3 doang ya? Sudah ya? Ya. Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua, silakan namanya taruh dulu. Kita selanjutnya. Oh ya, kelompok ini bagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Sudah? Belum. HP-nya taruh dulu. Kalau sudah selesai sesinya, taruh dulu. Nanti nggak apa-apa. Baik. Ya, lanjut ke. Silakan duduk pada kelompok masing-masing. Karena sudah dijadikan kelompok upah tentunya. Yuk. Kira. Kelompok 1 di mana kelompok 1? Sini. Kelompoknya di mana? Ya. Kelompok 2 di mana kelompok 2? Di mana kelompok 2? Atau yang tidak sebagian silakan buka melalui handphone juga bisa. Ya. Nah, apa di scan? Ada? Ya, sudah semua? Sudah. Ayo agak semangat kayak sentuh ya. Kurang semangat. Itu sudah semangat dari tadi kalian ya agak kendor. Coba ayo anak. Sebagai kelompok, bagaimana supaya kita semangat? Kasih apa Dilan? Ayo, biar semangat. Ayo pakai. Iya, sebentar ya. Masih semangat. Siap. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat. Kalau sudah semangat, senyum dong. Mana senyumnya? Gitu ya. Kalau belajar supaya apa? Supaya otak sama hati kita nyambung. Ya, dalam satu jalur. Baik, kita mulai dari halaman pertama. Silakan dibuka. Ada tujuannya. Nah, tujuannya pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengelompokkan berbagai proses psikologi.
dan menjelaskan penggunaan fluid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, ada keterampilannya membuat makanan atau produk berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Nah, hari ini kita akan praktikum membuat koloid. Kemudian setelah membuat kita akan Mempresentasikan. ya mengamati sifat-sifat dari sistem koloid. Kita nanti bisa membedakan jenis-jenis koloid itu apa sih, sistem koloid itu apa sih. Nah, dari praktikum ini ya. Nah, kemudian silakan baca petunjuk pembelajaran yang ada di KPD, semuanya baca. Itu ada. Halo, di HP. Halaman 3 ya, betul, halaman 3. Pada poin 5, setiap kelompok mengerjakan praktikum sifat-sifat koloid dan ketentuan. Kelompok 1, kelompoknya 5, ya kan? Kelompok 5 berarti nanti melakukan praktikum A, ya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya A, melakukan praktikum B, ya. Kelompok 3, kelompoknya Vera Ladria melakukan praktikum D. Dan kelompok 4 melakukan praktikum D. Nah, jadi silakan kemudian nanti baca instruksi yang ada di RKPD, apa yang harus dilakukan. Jika tidak jelas, silakan tanyakan kepada ibu. Paham? Ya. Kita mulai dari stimulus. Buka halaman 4. Ada wacana. Ada wacana, di sini ada video, silakan perhatikan. Video wacananya, nanti setelah melihat video, kalian bisa membaca wacana yang ada di RKPD. Asap yang saat ini masih menyelimuti Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Terjadinya kabut asap ini lantaran masih adanya beberapa titik kebakaran yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Sementara masyarakat kota Palembang mengeluhkan kabut asap yang saat Kemudian ini. lanjut wacananya, silakan dibaca. Kemudian kerjakan RKPD sesuai yang ada di perintah. Kerjakan semaksimal mungkin. Waktu kita 20 menit dari sekarang sampai dengan nanti kita presentasi. Paham? Silakan diskusikan bagaimana baiknya. Mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Lanjut ke data collection. Boleh silakan langsung ambil alat dan bahannya. Perwakilan saja. Perwakilan. Ya udah ini doang. Semangat hati setiap saat, setiap waktu. Semangat sama. Woi, Mbak Mula, musuh. Ini baru bisa dicicip. Masih dipakai gantian ya. Ini bisa digini pakai cuci begini aja, bisa masuk. Air dulu apa ini dulu? Coba di perintahnya seperti apa?
Dibaca. Bukan berdiri nggak apa-apa, kamu kesini deketin. Memasukkan Susu ke dalam gelas. air satu Susu ke dalam gelas berisi air. Air dulu. sama air. Dress masukkan ekstra jeruk nipis ini Itu pasnya masih gitu. Gantian. bagi aja Nah ini emang pakai dua. Harus banyak bikin air daripada susu. Kemarin kawan-kawan nggak bisa. Enggak. Oh ini nasi nggak sih? Allah ini nih maaf apa Ini full sate ya? nggak enak Full cream nggak? Nggak ada rasanya. nggak ada rasanya Coba ya. udah susunya dimasukin Dua barang. susunya Berapa nggak ditekan? udah dikasih air udah kebanyakan nanti dikasih udah Tapi lebih ini banyak biar kelihatan ngambangnya kayak kemarin nggak kelihatan soalnya. Semangat mengumpal-ngumpal gitu. iya aja tapi kan kalau gue minum Iya, oke, nggak apa-apa. Emang diminum? Iya, diminum. Iya, Belum kesedot. Sisnya Mas. Karena kan agaknya loh. Malah ditarik. itu buat apa Kan satu doang kita makanya. Apa lo di sini ya? air tambah susu doang terus ini Oh iya, berarti ini kasih air aja. Lagi nih. Enggak. Lagi enggak? Apa sih Lan? Iya udah ini selesai. Udah. Oke. Lagi dah. Lagi. Lagi banyak ini ya banyak jeruk. itu udah mulai gumpal kan tapi di bawah loh itu loh yang bawahnya itu terpisah coba deh dibuka gitu Iya di situ juga. emang bawah beda kayak sampai kalau sampai ke atas iya kemarin ke atas Mau tambah aja sih. Emang yang kurang. Kemarin kita pakai 2 jeruk. Gede-gede. jadi sisaan kemarin Tuh, dia beli. itu jemur Oh sih. Udah mulai. Aduh Kak, apa masak? ya bukan ini sahabat Tumpal nggak? ke bawah nggak sih dia Udah sih. Udah biar diaduk. Gak usah pakai air seharusnya di sini. tuh amat itu keluar cebok ada baiknya Kan 5 menit. Ada timer. Oh iya. Iya kan ngembang ke atas, nanti ke atas. Hidup ya itu.
Apa? Buat lagi. Emang kayak gitu kalau Iya, nggak usah pakai air. Kan lebih banyak susu. Nggak apa-apa saya kelas nggak gitu sih. Saya nggak dikit. Lo kasih. Amit emang buat kamu. Banyak sih. Biasa. Iya. Dikit aja yang penting. Sama air lah, airnya kan buat ngelarutin. Enggak aja sudah. Ini pakai air. Hah? Kemarin sampai langsung naik, Bu. Kalau ini emang bisa, tapi kalau ini udah mulai gumpal, Bu. Oh iya. Baik, tapi terus, Bu. Ini dari tadi. Udah dari tadi, kurang lama ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Amati lagi. Ini jangan diem ya. Ini tambahin lagi, nggak apa-apa. Udah banyak Bu. Udah banyak. Coba diencerkan lagi. Dia kasih air lagi. Sambil mengamati kawan presentasi, nanti silakan kalian tanya jawab. Kita mulai mau urut, ibu yang menentukan yang maju atau kalian? Urut ya. Sesuai kelompok. Dari 1 apa dari 4? Nah, nanti silakan tulis di depan ya, tabel pengamatannya ya. Kita mulai dari kelompok 1 aja deh. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Isma. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Nama saya Rera Mawati. Tiga. Cari yang mana? Terus? Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat koagulasi. Yang pertama, campuran ada air ditambah susu. Hasil pengamatannya, susu seolah larut dalam air. Yang kedua, air ditambah susu ditambah ekstra jeruk nipis. Hasil pengamatannya, terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Pertanyaannya, 1.
Apa yang terjadi saat air susu ditambahkan dengan ekstra jeruk nipis? Campuran air susu akan menggumpal dan mengembang di permukaan air. 2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jeruk nipis adalah senyawa asam dapat memicu penggumpalan atau pengentalan asam Asam dapat berinteraksi dengan ikatan molekul dalam gelatin atau koloid, menyebabkan perubahan bentuk dan kestabilan koloid. Diulang lagi. Sudah? Nah, sudah. Baik. Ini peraturan dari kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 tentang koagulasi pada susu, air, dan susu. Diberikan ekstrak jeruk nipis. Silakan. Ada di HP. Ada yang mau bertanya? Siap saya. Ya, baik. Sebenarnya masih harus mengetahui sebetulnya. Jadi hal apa yang dapat mempengaruhi terjadinya koagulasi? Hal apa yang mempengaruhi terjadinya koagulasi? Izin menjawab. Hal yang dapat mempengaruhi terjadinya koagulasi yaitu karakteristik, partikel, kekeruhan, warna, temperatur, waktu detensi, komposisi zat kimia dalam air, jenis koagulan dan koagulan beta potensial. Nah, kalau dalam hal ini, apa yang mempengaruhi koagulasi? Dalam percobaan yang mempengaruhi apa? Jeruk. Jeruk. Asam jeruk. Asam ya? Iya. Karbohidrat dan asam. Oke. Sudah? Paham? Nah, lanjut. Ada satu lagi? Ada yang Cukup? Satu lagi? Baik. Ya. Gizi untuk melakukan diri akan mempengaruhi sekitar. Kenapa air susu yang dicampur dengan air jeruk nipis akan menggumpal? Sama ya. Hampir sama tadi ya. Pertanyaannya ya. Air susu ditambah jeruk nipis akan menggumpal. Karena susu yang memiliki kandungan protein tinggi dicampur dengan jeruk yang memiliki kandungan asam sitrat akan mengakibatkan terjadinya penggumpalan pada susu. Ya, baik. Pilih alus untuk kelompok. Dua. Ya. Cukup? Ya, silakan tutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menunjukkan untuk memperjelas dari pertemuan hari ini. Ibu akan menunjukkan bagaimana kita bisa membedakan antara koloid, suspensi, dan larutan yang melalui berkas cahaya yang ditimbulkan dari efek Tyndall. Nah, ini larutan. Ya, kita lihat di sini. Ini larutan kalau kita berikan senter, perhatikan. Tidak terlihat kalau nggak ada papan, ya, nggak ada papan belakangnya nggak kelihatan. Ya, seperti seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya. Nah, sekarang perhatikan, jika diberikan papan penghalangnya, lihat ya. Jadi terlihat cahayanya ditembus, cahayanya tembus langsung dari larutan tersebut dan ditangkap oleh layar cermin. Nah, kemudian kedua, yang kedua, sampel kedua perhatikan, agak keruh, kemudian cahaya masuk, lihat, kelihatan ya? Kelihatan, beda dengan yang tadi ya. Nah, ini mengapa? Nah, perhatikan, kenapa? Yang tadi diteruskan, yang satunya tadi dipendamkan nggak nyampe cahayanya, ya. Nah, apa sih? Lihat, pada larutan, ada larutan sejati itu memiliki ya, bisa ya. Nah, pada larutan sejati itu memiliki diameter partikel itu kurang dari 40 nanometer. Ya,
Sehingga kalau dia dikenai cahaya nampak, itu dia panjang gelombangnya sekitar 400 sampai 750 ya nanometer, sehingga dia lebih kecil dari panjang gelombang cahaya. Apa yang terjadi? Ya lewat aja, cahayanya akan diteruskan, ya seolah-olah partikelnya nggak ada, gitu. Sehingga dia akan biasa aja. Nah, tuh dia, ya dia yang panjang gelombangnya cuma 5 nanometer dengan yang panjang gelombang tampak 500 nanometer. Maka dia akan dengan sempurna dilewatkan dan akan kelihatan, ya tampak di mata kita bahwa cahayanya diteruskan. Itu. Ya. Lain dengan yang kedua, yang tadi, sistem koloid. Nah, karena dia memiliki partikel yang diameternya antara 40 sampai 900 nanometer. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Maka perhatikan di sini secara mikroskopiknya kelihatan cahaya itu cahaya itu menabrak partikel koloidnya sehingga dia akan dibelokkan. Ada yang diteruskan dan ada yang dibelokkan. Makanya kalau lihat dari samping itu kelihatan kayak diteruskan, tetapi nggak sampai di layar belakang. Sehingga nampak di mata kita hanya cahayanya seperti dipendapkan sampai kemana-mana gitu ya, jadi agak luas. Nah, itu. Membantu Ibu untuk menyimpulkan. Ya. Yang pertama, coba Mulisa. Ya. Pertama, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah tentang pengertian koloid. Ya, oke, pengertian koloid. Apa itu pengertian koloid? Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek pindal. Ya, betul. Jadi, sistem koloid adalah apa? Campuran Heterogen. dua zat atau lebih ya berukuran 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 yang tersebar merata dalam zat lain. Oke, betul. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Jenis-jenis koloid. Yo, jenis-jenis koloid. Yo, siapa? Apa aja jenis koloid? Ada? Ada berapa? Tadi yang disampaikan di kelompok 1 ada 3. Ada 3. Yaitu 1 larutan, suspensi, 3 koloid. Koloid, betul, itu jenis-jenis Koloid. jenis-jenis koloid. Kemudian, nah, kalau ininya maaf itu namanya tipe. Sekarang ada jenis. Kalau jenis ada berapa? Ada 8. Apa aja? Aerosol. 1 Aerosol. 2 Sol. 3 sol, 2 3 sel padat. 4 emulsi, 5 Emulsi padat. emulsi padat, 6 Buih. 7 Buih padat. Oke, ada 7 ya. Nah, lanjut. Yang ke 3. Ya. Sifat-sifat koloid. Siapa mau jawab? Ayo, siapa? Adit. Sifat-sifat koloid yang kita tahu ada berapa? Ada 3. Apakah cuma 3? Ada Ada 3. Ada 3. Ada berapa? Ada 2. Ada 3. 1 tadi apa? Efek pindal. Gerak brown. Muatan koloid. Ya, terus apa? Koloid.
koagulasi. Gulasi. Terus Mbak, Pengolahan air bersih. Koloid pelindung. Udah, sama dialisis. jadi ada berapa? 8. Coba perhatikan lagi. 1, 5. 7, 3, 7. muatan koloid baru ada elektrolisis, ada absorpsi, terus ada Pengolahan air bersih. Nah, baru sifat yang keempat apa itu? Koloid pelindung. Ya, betul. Kemudian ada istilah lagi cara membuat koloid. Ada berapa cara membuat koloid? 2. 2 aja. Kondensasi. Bagaimana cara membuat kondensasi? Tadi yang ditambahin bisa. Yang namanya hidrolisis. Bukan, ini disper. Larut. Yang kedua cara yang kedua? Dispersi. Apa kan? Partikel kasarnya dipecah. Menjadi partikel koloid. Praktisasi. 3. Busur breading. Terakhir, aplikasi penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yo, siapa? Kelompok 1, bidang apa? Bidang kesehatan, apa? Buat obat. Kelompok 1, di bidang kesehatan sebagai obat. 2, kelompok 2, bidang pertanian. Apa? Ini ada. Kosmetik. Ya, dan pernah ya. Nanti ya, implementasi selesai. Nanti asesmennya akan dikirimkan melalui WhatsApp. Ya, setelah ini bisa selesaikan saja. Waktunya sudah habis. Nah, kalau sudah kalian nanti mengisi jurnal refleksi selanjutnya yang akan diberikan melalui link ya supaya sudah. Kalau sudah, terima kasih sudah aktif hari ini, beri ampun kita semua. Nah, selanjutnya tentang sesi yang akan kita lakukan nanti. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap minta maaf apabila ada kesalahan pada siang hari ini. Ya, silakan kepada ketua kelas yang berdoa untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya, grup siap, doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.